Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau makan malam dan juga sambil sharing-sharing kerja di Singapura ya. Nah malam ini menu makan malam saya di sini ada nasi putih ya, dan ada saya tadi masak ayam ya, ayam dibumbuin sama soya sauce kayak gitu ya. Terus juga saya kasih tahu dicampur ada wortel ya, dan juga ada sayur sawi seperti itu, nggak lupa. Terus saya kasih sama gorengan brambang. Jadinya di sini saya ada juga teri ya. Ini tumis ikan teri, namanya ikan bilis ya kalau di Singapura teman-teman. Nah sebelum makan, mari kita berdoa dulu. Nah ayo, yang buat kalian mau makan bareng saya, silakan ambil makan kalian ya. Nah ini saya makan di sini sambil sharing kerja di Singapura ya teman-teman. Makan dulu. Saya kasih daun jeruk teman-teman ya, biar sedap, jadinya enak. Saya itu kalau masak dicampur-campur, rasanya enak banget. Hari ini saya muluk ya teman-teman, jadi nggak pakai sendok, biar makannya itu biar enak, lebih sedap ya kalau muluk. Nah kayak gitu. Oke. Nah kemarin ada yang tanya ya, katanya kerja di Singapura itu apa harus tinggi ya Mbak? Sebenarnya tidak juga ya, karena kemarin teman saya ya yang ada di sekolahan itu juga nggak tinggi, badannya juga nggak terlalu tinggi, tapi dia juga bisa masuk ke Singapura ya teman-teman. Jadi kalau soal kriteria tinggi badan atau pendek itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting kalian itu ada pengalaman kerja sebelumnya ya. Mungkin kalian pernah jadi baby sister di Jakarta ataupun di Surabaya atau di mana lah ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya, itu masalah pendek atau tinggi itu nggak jadi masalah. Yang penting kalian punya pengalaman kerja. Terus kalau berat badan ya teman-teman, memang kalau terlalu gemuk itu juga susah masuk. Jadi jangan gemuk-gemuk ya, kalau bisa ya harus di kira-kira sendiri ya, antara tinggi dengan berat badan kalian tuh harus seimbang, seperti itu. Kemarin juga ada yang tanya sama saya, Mbak, majikannya yang sekarang itu orang Cina atau orang Melayu? Majikan saya bukan Cina, bukan Melayu ya, tapi orang luar negeri. Alias orang bule ya teman-teman.
Jadi ini adalah yang pertama kali saya bekerja dengan orang bule. Tapi alhamdulillah ya, soal makan pun maksudnya juga nggak neko-neko ya, kayak gitu, simple. Orang bule itu kalau pagi sarapan bikin sendiri ya, pada umumnya begitu, suka bikin sendiri, simple. Tapi kalau siang itu makan salad ya, seperti itu. Terus kalau malam itu ya kadang saya masak ini teman-teman, ikan kari atau kari ayam seperti itu, dan juga tumis sayur ya, simple seperti itu, nggak pernah masaknya yang neko-neko kayak gitu. Terus soal bumbunya itu pun juga simple, cuma dikasih bawang putih 1 ya, dicincang, terus dikasih sama saus tiram ya, terus dikasih garam, sudah gitu aja, nggak ada apa-apanya teman-teman, itu aja udah enak. Dan di sini makan malam di rumah majikan saya ini ya teman-teman, itu jam 7:30. Terus selepas makan ya harus dibersihkan semua, dikeringkan, dilap kering, terus saya simpan di dalam lemari. Jadi selepas makan itu dapurnya sudah bersih semua, seperti itu loh teman-teman. Tapi nggak semua begitu ya, lain majikan, lain tempat itu nggak sama. Nah, ada juga yang tanya, sebenarnya kerja di Singapura itu gajinya berapa sih? Nah, kalau soal gaji itu juga tergantung dari pengalaman kerja kalian ya, baik yang non ataupun yang sudah ex ya, itu tergantung dari pengalaman kerja. Di saat interview itu pasti yang namanya agent itu akan mempertimbangkan ya, sejauh mana pengalaman kerja kalian selama ini. Nah, seperti itu. Dan buat kalian yang bisa bahasa Inggris ya, bahasa Inggrisnya bagus, nah itu juga akan menambah rekod kalian ya. Gaji kalian bisa begini. Dulu saya itu pertama kali masuk Singapura juga nggak bisa bahasa Inggris ya, alias nol pudul. Lawong ngomongan saya itu loh teman-teman, itu pernah ya ngajakin saya ngomong terus, tapi sayanya itu nggak paham. Jadi dia ngomong apa terus aku jawabnya yes no seperti itu. Tapi lambat laun ya, pelan-pelan akhirnya kita bisa kok ya, apalagi yang jobnya menjaga anak. Nah itu lagi cepet. Kalau job kita menjaga lansia ya, itu susah untuk kita bisa memperlancar bahasa Inggris kita. Jadi buat kalian ya, kalau ingin belajar bahasa Inggris dengan cepat, ambil job yang jaga anak saja ya, karena yang namanya anak kan cerewet ya, baik ngomong terus ya. Dari situ kalian belajar dari anak tersebut. Nah seperti itu.
gitu. Dulu waktu saya kerja di Amogio ya teman-teman, saya itu momongan saya itu masih kecil, umurnya masih 2 tahun ya, masih kelas TK 0 kecil mungkin, atau masih playgroup atau apa. Nah seperti itu kalau sekolah ya mintanya digendong terus, padahal anaknya itu gendut banget tapi benar-benar gemesin ya, kayak gitu. Saya di sana itu 6 tahun di Amogio. Jaga 2 anak ya, semuanya itu cowok. Yang abangnya itu sudah besar. Abangnya kalau nggak salah itu sudah SD. Tapi juga alhamdulillah enak juga majikan yang di Amogio ya, semuanya baik. Itu yang pertama kali saya kerja di Singapura, ngikut majikan Cina. Nah ini ikan terinya. Ikan teri ini sebenarnya ya, agar lebih crispy itu ikan teri yang belum digodok. Bahasa Indonesia ini digodok ya apa ya, lupa saya. Ini kan kemarin ceritanya saya bikin wonton noodle ya teman-teman, wonton mie lah kayak gitu. Nah ini ikan tulisnya daripada dibuang kan sayang, yang penting saya goreng kayak gitu. Jadi ya seperti ini, enak, tumis ikan teri. Nah buat kalian ya, nanti kalau udah sampai di Singapura pasti kalian bakal menemukan yang namanya tumis ikan teri di pasar ya. Itu juga dijual yang sudah matang, dicampur dengan kacang, enak. Tapi lebih enak lagi kalau kita masak sendiri ya. Nah, ada juga yang tanya ya, Mbak, sebenarnya kerja di Singapura itu berapa sih sisa potongan gajinya? Ya, di sini saya nggak bisa ya memastikan segini kayak gitu, karena itu tadi terbalik dari agent kalian masing-masing ya, karena setiap agent pasti ngasih sisa potongan itu nggak sama ya. Ada yang ngasih 100, ada yang ngasih 80. Jadi nggak bisa dipastikan berapa sisa potongan gaji. Nah seperti itu ya, mudah-mudahan aja nasib kalian baik ya, kalian bisa mendapatkan sisa potongan gaji yang banyak, bisa dikirim ke Indonesia sebelum finish potongan. Jadi bisa membantu keluarga kalian yang ada di Indonesia, mungkin anaknya atau mungkin orang tua ya, seperti itu. Karena dulu saya setelah sampai di Singapura ya teman-teman, waktu dulu saya masih potongan gaji itu selama 8 bulan saya nggak bisa kirim uang ke orang tua. Karena apa? Sisa potongan gaji saya itu hanya $5. Nah itu di tahun berapa coba? Tahun 2005. Tahun 2005 sisa potongan $5. Saat itu kursnya hanya 5.400. Itu di tahun 2005. Nah, saat ini tahun 2021 rupiah ya, pertukaran dolar ya, $1 sudah 1.000, maaf,
10.500 ya, dan gaji pun sudah berlipat-lipat ya, seperti itu. Jadi buat kalian ya yang bingung mau kerja apa di sini di Indonesia setelah lulus sekolah ya, bingung pengen kerja apa setelah lulus sekolah, pengen membantu orang tua ya, pengen membahagiakan orang tua, tapi bingung mau kerja apa kayak gitu. Nah, kalian bisa inbox saya ya, PT resmi penyalur tenaga kerja Indonesia ya, dengan proses aman, cepat dan mudah ya. Itu PT-nya yang ada di Indonesia yang ngurus kalian semua. Nanti kalian chat langsung ke orangnya ya, seperti itu. Jadi kalian jangan ragu-ragu ataupun jangan takut ya, kalau kalian nanti sampai takutlah nanti dapat PT yang nggak resmi, yang ilegal, terus nanti sampai di PT diperlakukan kasar, kan banyak ya kasus-kasus seperti itu. Tapi di sini saya akan berbagi link ya untuk kalian semua yang mau proses ke Singapura. Nanti kalian bisa chat langsung ke PT-nya ya, seperti itu. Saya juga di sini cuma membantu kalian ya, sebisa saya lah seperti itu, agar kalian itu nggak salah dalam memilih PT seperti itu ya. Semoga dengan niat yang baik ya, kalian juga mendapatkan apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian impikan, seperti itu ya teman-teman. Karena saat ini lagi masa pandemi seperti ini, rasanya susah banget, mau bingung mau kerja apa, seperti itu ya. Jadi mending kalian kerja saja ke Singapura ya, kalau kalian masih muda ya. Syukur-syukur nanti kalian bisa nambah kontrak lagi ya. Siapa tahu nanti kalian pulang ke Indonesia sudah bisa menjadi bos ya, seperti itu. Jadi ibaratkan kalian kerja ke luar negeri ini mencari modal ya, seperti itu. Karena apa? Kalau kita bekerja di Indonesia paling-paling habis untuk makan saja ya, seperti itu. Jadi ada baiknya kalian yang masih muda-muda nih, mending kerja ke Singapura ya, yang belum ada pengalaman sama sekali. Biasanya PT-PT akan menempatkan kalian pertama kali masuk ke Singapura, nggak mungkin ke Hong Kong atau Taiwan. Karena buat yang masih non ya, belum ada pengalaman sama sekali, itu akan ditempatkan ke Singapura dulu untuk mencari pengalaman terlebih dahulu, seperti itu ya. Kalau nanti kalian sudah mendapatkan pengalaman dalam waktu 2 tahun, 3 tahun ya, atau 4 tahun di Singapura, seumpama kalian ingin kerja ke Hong Kong atau Taiwan ya, paling-paling dari PT akan langsung diluncurkan ke sana ya. Tapi buat kalian yang masih non, masih fresh, biasanya dari PT-PT itu disarankan untuk masuk ke Singapura terlebih dahulu, seperti itu. Di Singapura itu kalau masak kari ayam ya teman-teman, itu ada bumbunya yang instan, dan ada juga yang kita harus bikin bumbu sendiri ya. Jadi menurut selera masing-masing lah ya. Kalau seumpama majikan membelikan bumbu instan ya enak, tinggal kita masukkan bumbunya, terus dimasukin semua apa itu bahan-bahannya. Seumpamanya kalau kari ikan atau kari ayam mau dikasih wortel, kentang atau sayuran apalah ya, seperti itu ya, nggak apa-apa. Terus atau jangan lupa dikasih santan ya teman-teman. Santan itu buat penyedap, gurih, biar gurih. Kalau orang Jawa ngomongnya ben gurih.
saya itu sebenarnya teman-teman makan ayam kayak gini ya, itu makan waktu yang cukup lama. Karena apa? Mesti selalu ya nyelilit betul. Nah, dulu itu waktu saya selilitan ya teman-teman, itu tak pakai ini itu loh, apa itu, tusuk gigi gitu. Jadinya di sini lubang tengah. Dulunya nggak ada lubang seperti ini. Buat teman-teman ya, jangan sesekali pakai tusuk gigi untuk membersihkan gigi. Nanti gigi kalian bisa berjarak 1 meter 1 meter, jadi nanti malah nggak cantik. Nah, jangan lupa ya teman-teman, setelah masak kari, di atasnya itu ditaburi berambang goreng ya. Maksudnya gorengan bawang merah ya, biar sedap. Kalau masak kari itu dikasih namanya apa itu namanya, daun jeruk ya. Terus yang namanya steak itu namanya apa tuh? Alah, pokoknya serai-serai kayak gitu loh teman-teman, serai lah, serai. Biar sedap. Buat kalian ya, biasanya tanya, Mbak, nanti kalau kerja di Singapura soal masak gimana? Diajarin sama majikan atau enggak? Pasti diajarin sama majikan ya, jadi jangan takut. Nggak mungkin kalian akan dilepaskan begitu saja. Karena yang namanya kita kerja ngikut orang ya, majikan menginginkan masakan mereka seperti biasanya. Jadi dari sana pasti majikan akan ngasih tahu kalian, terus kalian tulis saja di buku ya, agar kalian itu kalau lupa ya bisa melihat bukunya lagi. Alhamdulillah ini sudah habis. Kalau yang namanya ikan teri ini oseng-oseng teri ya, ini bisa diawetkan. Dan ini alhamdulillah sudah habis. Ya udah ya teman-teman, saya akhiri sharing saya sambil makan malam ya. Semoga di sini saya juga berdoa untuk kalian semua ya. Semoga kalian semuanya yang belum proses ataupun yang sudah proses ya, semoga dilancarkan segala urusan kalian, mendapatkan majikan yang baik ya. Akhirnya bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun dan pulang ke Indonesia membawa kesuksesan. Nah, semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi buat kalian semuanya ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa ya teman-teman. Pokoknya harus tetap semangat dan positive thinking ya. Terus kalian juga harus siapkan mental kalian. Yang namanya kita menjadi seorang TKW jauh dari anak ya, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, harus kuat ya, harus kuat, harus semangat, harus sabar. Oke? Ya udah teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.